Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 7 yang akan membahas mengenai hukum fisika pada traksi. Di sini saya dan rekan saya berjumlah 4 orang, di mana saya sendiri Meira Mitunajesta, lalu ada teman saya Rahman Dani Safa, lalu ada Lukman Sofyan dan Aulia Nur. Nah, pada diskusi kali ini kelompok kami akan membahas tentang pertama ada definisi, kedua ada macam dan jenis traksi, yang ketiga ada tujuan dari pemasangan traksi, yang keempat ada prinsip traksi, yang kelima ada hukum fisika pada traksi. Yang pertama kita masuk saja, apa itu traksi? Nah, traksi itu tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk mengatasi kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot yang mengalami fraktur, dislokasi, atau spasme otot dalam usaha untuk memperbaiki deformitas dan mempercepat penyembuhan. Traksi diantaranya memiliki dua jenis, yaitu skeletal traksi dan skin traksi. Selanjutnya ada macam-macam traksi. Yang pertama ada traksi sederhana, yaitu traksi kulit. Yang kedua ada traksi Gallo atau Bryan. Yang ketiga ada traksi Hamilton-Russell. Yang keempat ada balance skeletal traction atau traksi berimbang. Selanjutnya adalah tujuan pemasangan traksi. Yang pertama adalah mengurangi deformitas. Yang kedua yaitu mengimobilisasi fraktur. Yang ketiga yaitu meminimalkan spasme otot. Yang keempat untuk mengurangi dan mempertahankan sejaran tubuh. Yang kelima untuk menambah ruangan di antara kedua permukaan patahan tulang tersebut. Selanjutnya adalah jenis traksi. Jenis traksi menurut cara pemasangannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah traksi kulit, yang kedua adalah traksi skelet, yang ketiga adalah traksi manual. Yang pertama, traksi kulit merupakan traksi yang dapat dilakukan pada kulit. Berat badan yang dipasang maksimal 2-3 kg, sedangkan pada traksi pelvis umumnya 4,5-9 kg. Hal tersebut bergantung pada berat badan pasien. Terdapat 3 jenis traksi kulit, yaitu extensive atau unilateral atau bilateral. Yang kedua adalah traksi Ransel dan yang ketiga adalah traksi Dunlop. Selanjutnya jenis traksi yang kedua adalah traksi skelet. Traksi skelet merupakan traksi yang dilakukan langsung pada skelet atau tulang tubuh. Metode traksi ini digunakan paling sering untuk menangani fraktur femur, tibia, humerus, dan tulang leher. Selanjutnya jenis traksi yang ketiga adalah traksi manual. Traksi manual merupakan traksi yang dapat dipasangkan dengan tangan. Traksi ini bersifat sementara dan dapat digunakan saat pemasangan gips. Selanjutnya adalah prinsip pemasangan traksi. Prinsip traksi meliputi tali utama dipasang di pin rangka sehingga menimbulkan gaya tarik. Berat ekstremitas dengan alat penyongkong harus seimbang dengan pemberat agar reduksi dapat dipertahankan. Pada tulang-tulang yang menonjol, sebaiknya diberi lapisan khusus. Traksi dapat bergerak bebas dengan katrol. Pemberat harus cukup tinggi di atas permukaan lantai. Dan traksi yang dipasang harus baik dan terasa nyaman. Selanjutnya adalah hukum fisika apa yang tepat pada perawatan traksi, yaitu adalah hukum Newton 3. Hukum fisika yang terjadi pada perawatan traksi yaitu hukum Newton 3 terkait pada gerak. Menyebutkan bahwa apabila ada aksi maka akan terjadi reaksi dengan besar yang sama namun dengan arah yang berlawanan. Baik, selanjutnya indikasi penggunaan traksi secara umum. Yang pertama ada traksi Russell yang digunakan pada pasien fraktur pada plato tibia. Yang kedua ada traksi Bach. Indikasi yang paling sering digunakan untuk jenis traksi untuk mengistirahatkan sendi lutut pasca trauma sebelum lutut diperiksa lebih lanjut. Yang ketiga, traksi Dunlop merupakan traksi pada ekstremitas atas. Traksi horizontal diberikan pada humerus dalam posisi abduksi dan traksi vertikal diberikan pada lengan bawah dalam posisi fleksi. Yang keempat, traksi kulit Bryan sering digunakan untuk merawat anak kecil yang mengalami patah tulang paha. Selanjutnya, kesimpulan dari penggunaan fungsi traksi sendiri.
Yang pertama, pengurangan traksi digunakan untuk mengurangkan fraktur tulang atau mencegah tulang bergeser sehingga memungkinkan penyembuhan yang tepat dan dapat membantu menghindari komplikasi yang serius. Yang kedua, pengurangan nyeri. Traksi juga dapat membantu mengurangi nyeri yang disebabkan oleh cedera atau kondisi tertentu, dapat memberikan kenyamanan kepada pasien dan membantu dalam manajemen nyeri. Yang ketiga, memperbaiki lengkungan tulang. Pada beberapa kondisi seperti skoliosis, traksi dapat digunakan untuk memperbaiki kelengkungan tulang yang tidak normal pada pasien. Mungkin itu saja pembahasan dari kami, kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.